Lihat hasilnya. Kencengan dikit ya. Oh iya, kenceng. Kayak nggak nyangka bahwa masuk duduk di situ. Aku kayak ngebayangin itu nggak ada dia ya. Tapi tadi kayak yang aku masuk itu langsung yang kayak pengen. Kok bisa ya aku ada di sini gitu. Ngebayangin yang kita baik-baik aja tiba-tiba langsung dipisahkan di meja hijau begitu kayak nggak tahu buyar gitu aja pas kelas. Dia sampai netesin air mata atau masih mengingat kenangan bersama siapa? Bukan kenangan ya, kayak seharusnya tuh apa namanya, kesalahan yang seperti itu nggak harus terjadi gitu loh. Toh hidup kita baik-baik saja, kenapa dia harus ngelakuin hal yang bikin kita tuh ada di posisi seperti ini? Itu aja sih sebenarnya, bukan gimana. Kalau tadi ada dia juga nggak mungkin nggak bisa ngomong kali aku ya, karena aku tuh orangnya kayak nggak bisaan gitu loh. Ya untungnya dia jadi nggak jadi cuman nggak nyangka aja bahwa aku tuh ada di sini untuk proses mengalami proses seperti ini itu terjadi juga di aku. Tapi Mbak Lia sendiri kayak tadi di dalam agak shock, kaget atau seperti apa sih? Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari majelis hakim ini yang membuat Mbak Lia kayak Belum sampai tahap ditanya-tanya banget sih, karena banyak administrasi yang harus diselesaikan juga, karena ya ditanya-tanya tapi belum sejauh itu, karena kan alamatnya tadi harus nyampe ke mana namanya yang rutan itu ya, ke rutan Malending sana, nggak boleh cuma sampai di domisili aja gitu. Cuma ya pas masuk aja aku udah yang kayak lemes gitu loh, aduh aku masuk ke sini, padahal di luar tadi kan tegar aja gitu ya, ternyata pas udah masuk ya udah langsung runtuh ini benteng ini, ternyata nggak tahu lagi deh kalau ada dia tadi mungkin nggak bisa ngomong kali ya. yang Mbak Lia harapkan adalah memang langsung putusan cerai. Pengennya biar nggak berkali-kali, cuman kan ya prosedurnya panjang ya, berapa kali pemanggilan lah, ada proses media. Kok mediasi pastiin nggak bakal. Tapi kalau untuk prosesnya tuh pengennya cepet-cepet gitu, pengennya gitu sih. Ternyata seperti ini ya rasanya, kayak pengen lulus dadawa. Ternyata itu orang bilang kawin cerai itu enak apaan? Aku aja baru masuk ruang sidang aja udah deg-degan kayak gitu kan, udah nggak bisa ngomong sampai tadi akhirnya lo belum apa-apa kok udah nangis gitu kan. Ya bukan gimana ya namanya, itu kan ada urusan hati juga gitu. Terus sebenarnya kita bisa baik-baik aja, kenapa jadi seperti ini, banyak hal berkecamuk tadi. Lia, berarti berat hati untuk menggugat cerai suami ya? Bukan berat hati sih, sudah mantap gitu. Cuman yang namanya manusia ya, di hadapan hal seperti itu ya kecuali memang dari akunya yang nakal atau akunya apa, mungkin aku kan baik-baik saja. Karena aku nggak ngerasa ngelakuin kesalahan apapun dan harus menghadapi semuanya, menjalani semuanya sendiri gitu kan. Ini pun nggak ada dia gitu, nggak ada siapa-siapa gitu kan, keluarganya dia juga nggak ada kan. Jadi aku lebih ke kayak aduh gue ngejalanin ini sendiri nih gitu loh gue. Kenapa harus seperti ini, banyak kali kayak nggak ngerti lah aku tadi kenapa itu kayak langsung pengen nangis aja gitu. Nggak enak juga kan, mungkin lah belum dia apa-apain kalau udah nangis, mungkin hakimnya begitu ya. Cuman pas mau duduk itu udah gemeteran gitu, deg-degan, nggak kebayang gue duduk di sini gue kayak gimana gitu. Tadi wejangan hakim sendiri apa? Ya. Mungkin kan nanti ada prosesnya mediasi juga. Jadi maksudnya beliau hakimnya tahu kan kenapa digugat cerai, karena apa kan sudah tahu. Ya hakim juga sudah mempelajari kan, jadi ya ikutin prosedurnya aja. Lia sendiri masih ada perasaan cinta? Kalau cinta enggak, kalau sayang iya, namanya kita berhubungan 7 tahun ya, jadi kasihan sih sekarang. Sebenarnya aku nggak tega gitu mau gugat dia, sebenarnya aku kasihan gitu, tapi dia aja nggak kasihan sama aku, dia ngelakuin ini aja nggak mikirin aku, nggak mikirin keluarganya. Aku jujur aku kasihan, apalagi kalau lihat foto-foto itu ya, makanya aku kayak aku hapus-hapusin karena aku masih belum bisa move on ya. Kita kan nggak ada orang ketiga, kita kan nggak ada masalah gitu loh, ya masih ada lah, kayak sayang itu masih ada, tapi kalau untuk cinta enggak. Bisa Lia, dikatakan terus kayak yang ditangisin apa Lia? Kenapa? Yang ditangisin terus apa? Kenapa aku harus di posisi seperti ini? Enggak. Kenapa aku dan dia yang baik-baik aja
bisa ngejalani prosesnya kita harus berpisah cuma karena hal-hal yang itu nggak masuk akal. Judi itu buat aku nggak masuk akal gitu loh. Kalau kita butuh uang banget, banyak utang ya oke lah gitu. Kita enggak, kita baik-baik aja. Kita nggak punya hutang, kita nggak dikejar-kejar rentenir. Itu kayak nggak adil gitu loh buat aku ya. Buat aku nggak adil aja. Lu hobi kamu bikin rumah tangga kita seperti ini, itu sih yang bikin aku kayak nyesek gitu loh, kayak ya Allah ternyata bercerai karena seperti ini gitu. Mungkin kalau kan orang ketiga kan beda lagi ceritanya. Oh iya mungkin memang dia nggak puas sama aku atau dia maunya yang lebih cantik gitu. Beda sama sekarang tuh kita harus berpisah karena hobi gitu loh, karena hobi dia yang suka judi itu nggak adil sih buat perempuan, apalagi aku yang nggak pernah nuntut apa-apa dari dia gitu, nggak adil aja. Terakhir komunikasi kapan? Sebelum ajuin gugatan, sebelum tanggal 5 Februari dia, kamu sudah ajukan gugatan gitu, tapi aku baca aja, tapi aku pikir kan nanti juga pasti datang surat panggilan buat dia, jadi itu sih terakhir. Sama dia minta kirimin itu PS sama Jepang. Mbak Lia, berarti menegaskan aja sampai saat ini suami masih dalam masa tahanan? Masih. Sebenarnya cuma 20 hari ya di masa tahanan tapi diperpanjang. Mungkin karena nominal yang fantastis ya. Jadi prosesnya banyak yang diperiksa, mulai anak buahnya, mungkin orang-orang sekitarnya diperiksa kemana nih uang, kenapa bisa begini, berapa lama dia mungkin ya. Jadi lebih panjang. Dengar-dengar mungkin sampai 4 bulan baru sidang. Di rutan mana Mbak Lia kalau boleh tahu izin? Rutan Malendeng di Manado. Iya. Tapi bisa dikatakan Udah berapa lama di sana? Pada tanggal 23 Desember. 23 Desember tahun lalu ya? Iya, tahun lalu. Kemarin? Belum putus. Desember, Oktober, Desember, Januari, Februari, 2 bulan. berarti sidangnya kapan kira-kira Mbak? Sidang apa nih? Mediasi Lanjutan gimana, sidangnya, Bang? agendanya. Jadi akan ada panggilan lagi disesuaikan dengan panggilan Kamera bang. tempat domisilinya saat ini, di mana di rutan Malendeng ya. Malendeng. Jadi nanti akan dipanggil lagi. Ya kita lihat lagi apa respon dari pihak tergugat. Kalau seumpamanya pihak tergugat juga tidak mengirimkan pihak mungkin atau kuasa hukum khusus, akankah sidang tetap Dilanjutkan dengan proses yang ada. Tentunya ketika tidak dihadiri maka berlakulah proses putusan yang tanpa ada hadirnya pihak tergugat. langsung perstek ya? Dengan prosesnya lah, pasti ada prosesnya, apakah periksa dokumen-dokumen dulu, bukti-bukti atau saksi. Siapa tahu dia ada kuasa hukumnya, siapa tahu ngirimin segala macam. Kita nggak tahu ya. Kita belum bisa. Atau siapa tahu dapat izin dari sana boleh datang. Mbak Lia, selain gugat cerai, apa ada gugatan lain misalnya? Enggak. Jadi nggak usah khawatir. Cukup dia tanda tangan. Sudah. Saya nggak akan menuntut. Nggak ada tuntutan lain ya? Tapi Mbak Lia bisa dikatakan ini kan masih menjadi seorang istri, ataukah mungkin kemarin juga ada pemeriksaan terkait kasusnya suami sendiri? Enggak. Seperti apa? Karena saya sudah, sebenarnya kalau dibilang udah istri ya enggak lah, saya sudah tidak berhubungan intim 1 tahun. Dari mulai Maret saya udah nggak tidur sama dia, tapi saya nggak berhubungan intim kan, ya udah nggak jadi istrinya dong kalau di Islam. Sebenarnya seperti itu kan, cuma di mata hukum saya masih istrinya. Saya juga udah bilang sama pimpinannya beliau atau sama pinwilnya, kapanpun saya dipanggil saya siap, karena saya merasa tidak pernah merasakan sepeser pun dan tidak pernah tahu bahwa suami saya itu berjudi online itu. Jadi saya siap kapanpun. Sampai saya bilang silakan dibuka rekening koran saya di semua bank yang atas nama saya, berapa saldonya, berapa transaksi terbesar yang dia kasih ke saya, uang terbesar yang dia kasih ke saya, silakan dicek, saya mengizinkan. Terakhir satu rumah kapan? Desember masih satu rumah. Masih itu? Masih, sebelum dia ditahan itu. Seminggu sebelum ditahan saya kabur. Karena udah gak kuat kan. Ternyata dapat panggilan, dapat pemberitahuan 2-3 itu dia sudah diperiksa dulu, baru terus nggak boleh pulang. Ya sudah ditahan langsung di sana 23 Desember. Pas saya tanggal 15 Desember kabur ke Jakarta, 23 dia ditahan. Tapi berarti tidak ada KDRT ya? Nggak ada sama sekali. Nggak. Kita berantem aja nggak, kita bentak-bentakan aja nggak pernah, kayak kamu itu ya, nggak. Kita tuh lebih kayak teman
demam, terus apa, makanya pada kaget semua sih memang. Kenapa? Baik-baik, memang baik-baik, nggak pernah ada. Ya alhamdulillah nggak KDRT ya, karena akan bikin trauma psikis yang lebih dalam lagi kalau KDRT kan. Ya alhamdulillah sih cuma masalahnya ini aja. Balia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.